Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Widiasya. Jadi teman-teman tentu kalian udah baca deskripsi judul ya. Nah, jadi penasaran seperti apa gitu. Di video kali ini aku lebih ke sharing dan motivasi untuk kalian semuanya gitu ya. Penasaran seperti apa pembahasannya? Untuk itu buat kalian yang baru mampir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe gitu ya. Jadi teman-temanku semuanya, kenapa aku tertarik sekali untuk mengangkat judul video kali ini tentang bersyukur menjadi guru PAUD di usia muda gitu ya. Karena tidak banyak yang bisa di posisi kalian gitu ya. Nah, jadi aku sendiri gitu yang aku dapatkan, nikmat yang aku dapatkan gitu ya, rasa syukur yang aku dapatkan menjadi guru PAUD itu jadi menjadi guru PAUD di usia muda itu lebih mendewasakan pikiran aku gitu ya, lebih mendewasakan pikiran saya sendiri itu. Kenapa? Karena di PAUD itu sendiri kita bertemu dengan berbagai macam watak wali murid gitu ya, dan berbagai macam bidang profesi wali murid itu sendiri ya. Pokoknya berbagai macam lah tentang orang tua atau wali murid dari anak kita sendiri gitu ya, anak murid kita itu sendiri gitu. Nah, jadi di sini saya masih muda dituntut untuk bagaimana caranya menjadi ibu gitu ya, sekaligus menjadi teman untuk anak-anak, menjadi ibu untuk anak-anak, menjadi kakak untuk anak-anak. Karena saya masih muda ya, jadi saya menyesuaikan maunya anak itu apa gitu. Saat saya menjadi ibu itu seperti apa, saat saya menjadi temannya itu seperti apa, saat saya menjadi kakaknya itu seperti apa gitu ya. Karena kita dituntut harus menyesuaikan peran kita sendiri sebagai guru di sekolah, apalagi anak PAUD gitu ya, berbagai macam karakteristik. Kita nggak bisa nih menyamakan posisi kita itu sebagai ibu aja gitu, enggak, karena kita harus menyesuaikan dunianya mereka gitu ya, karena mereka perlu tuntunan dan tuntutan gitu ya. Nah, jadi teman-temanku semuanya, kenapa aku bilang mendewasakan, karena banyak sekali yang aku temukan menjadi guru PAUD gitu ya. Karena di sisi lain juga ketemu wali murid yang susah banget bayar SPP anaknya, itu ada gitu. Kemudian ada orang tua yang ikut orang bekerja demi menyekolahkan anaknya gitu ya. Bersyukur nih anak nggak tahu apa-apa tentang orang tuanya, tapi saya melihat sendiri bagaimana orang tua itu ketika sebelum pergi bekerja kemudian mengantarkan anaknya sekolah gitu ya. Nah, ada salah satu anak ya, namanya Michael. Jadi anak ini orang tuanya dua-duanya bekerja gitu ya. Nah, anak ini nggak pernah nih buat salaman sama orang tuanya gitu. Tapi orang tuanya setiap mengantarkan anaknya tersenyum, tetap tersenyum aja gitu. Antar anaknya, kemudian dia bersalaman dengan saya gitu ya. Nah, pada saat itu saya memaksakan anak gitu ya untuk putar balik badan dia gitu. Loh, Michael nggak saliman dulu sama ibu sama bapak, saya bilang gitu kan. Anaknya karena nggak terbiasa gitu, susah banget gitu membalik badannya, kaku gitu, karena omongan kita nggak akan didengar karena dia merasa nggak pernah melakukan itu. Jadi saya paksa untuk pegang punggungnya, kemudian saya balik badannya, saya tuntun untuk mendekati kedua orang tuanya untuk menyodorkan tangannya untuk bersalaman gitu ya. Dan saya lihat sekali raut wajah orang tuanya itu tersenyum bagaimana ya, tersenyum haru gitu loh gitu, karena wali muridnya ya, mohon maaf, gurunya gitu ya, meminta anak ini untuk bersalaman sama orang tuanya gitu. Dan hal ini gitu ya menjadi kebiasaan untuk anak gitu ya. Nah, jadi teman-temanku semuanya gitu, ketika kita melihat hal ini gitu, saya merasa ya Allah gitu, orang tuanya gitu banting tulang buat nyekolahin anak gitu ya. Mungkin aku dulu emang nggak ngerasain nih
bagaimana sekolah TK itu sendiri gitu. Emang besar biaya TK, anak TK itu besar, anak PAUD itu besar gitu, dan ada orang tua yang rela ikut orang kerja nyekolahin anak gitu ya. Itu luar biasa sekali gitu kan. Di situ saya bersyukur untuk saya bisa sampai kuliah itu benar-benar bersyukur, orang tua saya rela gitu ya bekerja banting tulang gitu untuk sekolah saya sampai kuliah, mudah-mudahan saya selesai gitu tahun ini. Nah, jadi ketika masih TK aja orang tuanya udah segiat ini gitu, bersyukur sekali anaknya gitu ya punya orang tua yang seperti ini gitu, mengantarkan anaknya sekolah gitu ya. Karena aku sendiri dulu yang mengantarkan selalu itu ibu gitu. Ayah mah enggak gitu, tapi ini mereka orang tuanya dua-duanya ikut nganterin setiap harinya gitu ya. Nah, ada juga kan ketika kita nih sebagai guru ketemu banyak wali murid gitu ya. Tentu ada banyak macam masalah. Kemudian itu anak TK banyak kegiatan gitu ya. Contohnya berkunjung ke perpustakaan, manasik haji, kemudian kita ada semester itu ada berenang, terus ada perpisahan. Nah, biasanya ini wali murid akan berdebat masalah biaya gitu. Nah, disinilah letak peran kita sebagai guru untuk menengahkan mereka itu sendiri gitu. Tentu saya masih muda gitu, berada di antara tengah-tengah orang tua yang usianya jauh lebih dewasa daripada saya gitu kan. Nah, gimana ini menghadapinya gitu. Dan syukur alhamdulillah gitu, berkat keberanian dan juga pemikiran yang benar-benar emang dipikirin gitu, akhirnya bisa terselesaikan gitu. Ketika kalian menemukan masalah seperti ini gitu, itulah tadi saya bilang bersyukur tadi, karena kalian didewasakan belum pada waktunya gitu, didewasakan dengan berbagai macam yang kalian lihat sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang orang tua yang gak suka anaknya berkelahi gitu ya, kemudian marahin anak yang satunya gitu ya, tanpa sepengetahuan kita. Nah, di sini juga dituntut peran kita gitu. Artinya kalian guru itu harus multi peran, saya bilang. Kenapa? Kalian bisa menjadi ibu, kalian bisa menjadi teman, kalian bisa juga menjadi kakak gitu ya. Kalian juga bisa menjadi adik ya, untuk wali murid yang udah dewasa kalian juga bisa menjadi adiknya gitu, karena sampai sekarang pun saya masih komunikasi dengan wali murid gitu ya. Nah, jadi teman-temanku semuanya, untuk kalian yang gak bersyukur, seperti apapun profesi kalian, apapun yang kalian kerjakan, berapapun hasil yang kalian dapatkan, seperti apapun nominalnya, banyak atau enggaknya, nolnya gitu ya, tetap disyukurin. Karena ketika kalian merasa yang paling di bawah, itu ada yang paling di bawah. Ketika kalian merasa di atas, itu masih ada yang lebih di atas. Jadi buat kalian jalanin apa yang menjadi profesi ataupun kerjaan kalian dengan ikhlas, sabar, dan yakin gitu, kalau kalian bisa mengerjakan apa yang kalian kerjakan itu dengan maksimal. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keberkahan dari apa yang kalian jalankan itu sendiri. Terima kasih di video kali ini. Jika kalian punya pengalaman, boleh kalian ceritakan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.